Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurul Fairamanem Adil dengan NIM Han07124138. Saya merupakan salah satu mahasiswa di jurusan Sistem Informasi Departemen Matematika Fakultas MIPA di Universitas Hasanuddin. Dalam video kali ini kita akan menyelami secara menyeluruh dalam bagaimana teknologi informasi tidak hanya menjadi pelengkap, tetapi telah menjadi tulang punggung dalam transformasi bisnis modern. Kita akan bahas mulai dari konsep dasar sistem informasi, infrastruktur teknologi yang menunjang, hingga strategi pengelolaan data dan pengetahuan yang kini menjadi aset paling berharga bagi organisasi. Harapan saya, presentasi ini bisa membuka wawasan baru dan bermanfaat bagi kita semua. Judul presentasi kali ini adalah Inovasi Sistem Informasi, Pilar Keunggulan Kompetitif di Era Digital. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai teknologi informasi dalam bisnis, meliputi perannya, tantangannya, dan sistem informasi yang digunakan. Pertama, kita akan membahas mengenai peran teknologi informasi dalam bisnis modern. Teknologi informasi memegang peranan yang sangat penting dalam bisnis modern karena mampu mengubah hampir seluruh aspek operasional dan strategi perusahaan. Teknologi informasi yang memungkinkan otomatisasi berbagai proses bisnis, mulai dari manajemen inventaris, produksi, hingga pengiriman, sehingga meningkatkan efisiensi, menghemat waktu dan biaya, serta mengurangi risiko kesalahan manusia. Selain itu, teknologi informasi mempermudah komunikasi baik internal antar karyawan maupun eksternal dengan pelanggan atau mitra bisnis melalui email, pesan instan, video konferensi, dan aplikasi kolaborasi, sehingga mempercepat pengambilan keputusan dan meningkatkan produktivitas. Pengelolaan data bisnis juga menjadi lebih mudah dan terstruktur berkat sistem manajemen data digital yang memungkinkan akses informasi secara real-time, analisis tren pasar, serta pengambilan keputusan berbasis data yang lebih akurat dan strategis. Teknologi informasi juga berperan besar dalam memperluas jangkauan pasar melalui pemasaran digital dan e-commerce, sehingga bisnis dapat beroperasi selama 24 jam dan menjangkau konsumen global tanpa batasan geografis. Selain itu, teknologi digital seperti chatbot atau aplikasi CRM meningkatkan kualitas layanan pelanggan dengan memberikan respons cepat dan personal, serta membantu membangun loyalitas pelanggan. Keamanan data bisnis pun lebih terjamin melalui penggunaan backup cloud, enkripsi, dan autentikasi ganda yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan operasional dan memungkinkan bisnis untuk terus beradaptasi dengan perubahan pasar melalui pemanfaatan big data, kecerdasan buatan, dan cloud computing. Dengan demikian, investasi berkelanjutan dalam teknologi informasi, inovasi digital, dan peningkatan keamanan data menjadi kunci utama bagi perusahaan untuk tetap kompetitif, produktif, dan relevan di era bisnis modern yang serba cepat dan dinamis. Kemudian kita akan membahas sedikit mengenai sistem informasi. Sistem informasi yang merupakan kombinasi terintegrasi antara perangkat keras, perangkat lunak, manusia, prosedur, dan basis data yang dirancang untuk mengumpulkan, mengelola, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi guna mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, pengendalian, analisis, dan visualisasi dalam suatu organisasi. Dalam era digital saat ini, sistem informasi menjadi fondasi utama bagi berbagai aktivitas bisnis dan organisasi karena mampu mengubah data mentah menjadi informasi yang bernilai dan relevan. Sistem informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer, tetapi juga melibatkan aspek manusia dan proses bisnis yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan organisasi. Contoh penerapan sistem informasi meliputi sistem informasi manajemen, sistem informasi akuntansi, sistem informasi sumber daya manusia, dan sistem informasi pemasaran, yang semuanya membantu meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat arus informasi, serta mendukung inovasi dan keunggulan kompetitif. Dengan adanya sistem informasi yang terintegrasi, organisasi dapat merespons perubahan lingkungan bisnis secara lebih cepat dan tepat, meminimalkan risiko kesalahan, serta meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai konsep dasar, komponen, dan peran sistem informasi sangat penting bagi setiap individu yang ingin berkarir di bidang teknologi maupun manajemen modern. Kemudian yang ketiga, kita akan membahas mengenai infrastruktur teknologi informasi dan pengelolaan data.
Infrastruktur teknologi informasi dalam organisasi modern terdiri atas berbagai komponen utama yang saling mendukung untuk menciptakan sistem yang efisien, aman, dan fleksibel. Perangkat keras seperti server, pusat data, dan jaringan komputer menjadi fondasi utama yang memungkinkan pengolahan, penyimpanan, dan distribusi data dalam skala besar. Sementara perangkat lunak seperti sistem manajemen bisnis, serta aplikasi produktivitas dan kolaborasi membantu perusahaan mengelola operasional, meningkatkan efisiensi kerjasama tim, dan memberikan layanan terbaik kepada pelanggan. Layanan cloud computing semakin banyak diadopsi karena menawarkan fleksibilitas, efisiensi biaya, dan aksesibilitas global dengan berbagai model seperti IaaS, PaaS, dan SaaS yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan bisnis tanpa harus berinvestasi besar pada infrastruktur fisik. Kemudian yang kedua, kita akan membahas mengenai globalisasi di dalam bisnis modern. Yang pertama, kita akan mulai dari definisi globalisasi. Globalisasi merupakan proses integrasi ekonomi, sosial budaya yang memungkinkan perusahaan untuk beroperasi melintasi batas negara. Dalam konteks bisnis, globalisasi mempercepat pertumbuhan pasar, menghubungkan berbagai entitas bisnis di berbagai belahan dunia, dan menciptakan interdependensi ekonomi yang lebih kuat. Teknologi, transportasi, dan komunikasi yang semakin canggih telah mempercepat proses globalisasi, memungkinkan perusahaan untuk mengakses pelanggan, mitra, dan sumber daya yang lebih luas. Kemudian dampak globalisasi dalam bisnis modern, yang pertama yaitu peluang pasar yang lebih luas. Perusahaan dapat mengekspor produk mereka ke berbagai negara, memperluas jangkauan bisnis, serta meningkatkan pendapatan. Dengan kehadiran pasar global, perusahaan memiliki peluang untuk mendiversifikasi sumber pendapatannya dan tidak hanya bergantung pada satu pasar domestik saja. Kemudian yang kedua ada persaingan yang lebih ketat. Perusahaan lokal harus bersaing dengan perusahaan multinasional yang memiliki sumber daya lebih besar dan strategi yang lebih matang. Keunggulan kompetitif semakin diperlukan baik dalam inovasi produk, efisiensi biaya, maupun kualitas layanan pelanggan. Kemudian, akses terhadap sumber daya global. Perusahaan dapat mengakses tenaga kerja, bahan baku, serta teknologi dari berbagai negara dengan biaya yang lebih efisien. Ini memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan daya saingnya melalui optimalisasi rantai pasokan dan efisiensi produksi. Kemudian regulasi internasional. Perusahaan harus beradaptasi dengan peraturan dan standar yang berlaku di berbagai negara, termasuk pajak, bea cukai, serta regulasi tenaga kerja. Setiap negara harus memiliki kebijakan ekonomi yang berbeda, dan perusahaan harus mampu menavigasi kompleksitas regulasi tersebut agar tetap dapat beroperasi secara efektif. Kemudian yang terakhir yaitu perubahan dinamika konsumen. Preferensi konsumen terus berubah karena pengaruh budaya global, teknologi digital, serta tren ekonomi. Perusahaan harus lebih adaptif dalam menyesuaikan produk dan strategi pemasaran dengan kebutuhan di ekspektasi pelanggan yang semakin beragam. Kemudian yang ketiga yaitu kita akan membahas mengenai peran teknologi informasi. Salah satu peran penting teknologi informasi dalam bisnis modern adalah memfasilitasi operasi lintas batas atau internasional. Teknologi informasi yang memungkinkan perusahaan untuk menjalankan bisnis secara global dengan lebih mudah, efisien, dan terintegrasi. Melalui jaringan internet, platform kolaborasi digital, dan sistem manajemen terpadu, perusahaan dapat mengelola cabang, mitra, dan pelanggan di berbagai negara tanpa hambatan geografis. Sistem komunikasi berbasis teknologi informasi seperti email, video conference, dan aplikasi pesan instan memudahkan koordinasi antar tim yang tersebar di berbagai wilayah dunia, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara cepat dan efektif. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai tantangan dan strategi globalisasi. Yang pertama kita akan membahas mengenai tantangan, mulai dari regulasi internasional hingga resiko geopolitiknya. Setiap peluang pasti memiliki tantangan, dan globalisasi pun tidak terkecuali. Salah satu tantangan besar adalah resiko geopolitik, yang berpotensi mengganggu rantai pasok global. Dengan semakin terbukanya akses pasar global, perusahaan memiliki peluang besar yang lebih luas karena dapat mengekspor produk ke berbagai negara. Perusahaan jangkauan bisnis, serta meningkatkan pendapatan melalui diversifikasi sumber pendapatan, sehingga tidak hanya bergantung pada satu pasar domestik saja.
Namun hal ini juga membawa tantangan berupa persaingan yang lebih ketat, di mana perusahaan lokal harus bersaing dengan perusahaan multinasional yang memiliki sumber daya yang lebih besar dan strategi yang lebih matang, sehingga keunggulan kompetitif dalam inovasi produk, efisiensi biaya, serta kualitas layanan pelanggan menjadi sangat penting. Selain itu, perusahaan juga mendapatkan akses terhadap sumber daya global seperti tenaga kerja, bahan baku, dan teknologi dari berbagai negara dengan biaya yang lebih efisien yang pada akhirnya dapat mengoptimalkan rantai pasokan dan meningkatkan efisiensi produksi. Di sisi lain, perusahaan harus mampu beradaptasi dengan regulasi internasional yang kompleks, termasuk pajak, bea cukai, dan regulasi tenaga kerja yang berbeda-beda di setiap negara. Sehingga kemampuan menavigasi kebijakan ekonomi global sangat dibutuhkan agar operasional tetap efektif. Tidak kalah penting, perusahaan dinamika konsumen juga menjadi tantangan tersendiri karena preferensi dan perilaku konsumen terus berubah akibat pengaruh budaya global, perkembangan teknologi digital, dan tren ekonomi sehingga perusahaan harus lebih adaptif dalam menyesuaikan produk serta strategi pemasaran sesuai kebutuhan dan ekspektasi pelanggan yang semakin beragam. Kemudian ada tantangan internal seperti tekanan untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas layanan. Tanpa teknologi, semua itu sulit dicapai. Dengan memanfaatkan big data dan AI, perusahaan dapat memetakan kebutuhan pasar secara lebih akurat, bahkan memprediksi tren yang akan datang. Ini akan sangat krusial agar perusahaan tak tertinggal. Kemudian yang kedua, kita akan membahas mengenai strategi, mulai dari diversifikasi produk, digitalisasi, kolaborasi global, hingga bisnis berkelanjutan. Dalam menghadapi persaingan global, perusahaan perlu menerapkan berbagai strategi bisnis seperti diversifikasi produk dan layanan dengan menyesuaikan produk sesuai kebutuhan pasar lokal melalui riset pasar yang mendalam untuk memahami selera dan kebutuhan pelanggan di berbagai negara. Selain itu, investasi dalam digitalisasi menjadi sangat penting untuk meningkatkan efisiensi operasional, pemasaran, dan distribusi di mana pemanfaatan teknologi digital memungkinkan optimalisasi proses bisnis, pengurangan biaya operasional, serta peningkatan pengalaman pelanggan. Kolaborasi global juga menjadi strategi utama, yaitu dengan bermitra bersama perusahaan lokal atau internasional guna memperluas jangkauan pasar dan mengurangi risiko, sehingga perusahaan dapat memanfaatkan sumber daya serta jaringan bisnis yang lebih luas. Penerapan model bisnis berkelanjutan melalui adopsi prinsip ekonomi sirkular dan tanggung jawab sosial juga semakin penting, mengingat keberlanjutan kini menjadi faktor utama dalam bisnis global yang menuntut integrasi aspek lingkungan dan sosial ke dalam operasional perusahaan. Seluruh strategi ini harus diiringi dengan pengelolaan risiko yang cermat seperti mitigasi dampak fluktuasi mata uang, perusahaan kebijakan perdagangan internasional, dan stabilitas geopolitik sehingga perusahaan yang mampu mengantisipasi dan merespon perubahan dengan cepat akan memiliki keunggulan kompetitif dalam persaingan global. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai transformasi bisnis dengan teknologi informasi. Yang pertama ada peran teknologi informasi, mulai dari otomatisasi dan efisiensi operasional. Teknologi informasi memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan otomatisasi, efisiensi, dan operasional bisnis modern. Dengan penerapan sistem informasi yang tepat, berbagai proses bisnis yang sebelumnya dilakukan secara manual kini dapat diotomatisasi. Otomatisasi Otomatisasi ini tidak hanya mempercepat proses kerja, tetapi juga mengurangi risiko kesalahan manusia, sehingga hasil kerja menjadi lebih akurat dan konsisten. Selain itu, teknologi informasi memungkinkan integrasi antar departemen melalui sistem informasi manajemen, sehingga arus informasi menjadi lebih lancar dan transparan, serta memudahkan koordinasi antar bagian dalam organisasi. Penerapan perangkat lunak khusus seperti ERP atau Enterprise Resource Planning dan CRM atau Customer Relationship Management juga membantu perusahaan dalam mengelola sumber daya, merencanakan produksi, dan memantau kinerja secara real-time. Efisiensi operasional semakin meningkat karena penggunaan teknologi digital mampu menekan biaya operasional, mengurangi kebutuhan akan dokumen fisik, serta mempercepat pengambilan keputusan berbasis data.
Dengan demikian, teknologi informasi menjadi fondasi utama dalam menciptakan bisnis yang lebih responsif, adaptif, kompetitif di era digital saat ini. Baik, selanjutnya ada infrastruktur teknologi informasi. Terdapat tiga komponen dalam hal ini, yaitu ada perangkat keras, perangkat lunak, dan cloud computing. Yang pertama ada perangkat keras, yaitu ada server dan data center. Server berfungsi sebagai pusat pengolahan data yang mendukung berbagai aplikasi bisnis. Ada beberapa jenis server, termasuk server fisik, server virtual, dan server berbasis cloud. Server yang andal dan efisien dapat meningkatkan kinerja sistem bisnis secara keseluruhan. Kemudian yang kedua ada data center atau pusat data. Pusat data merupakan fasilitas yang digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan mendistribusikan data perusahaan dalam jumlah besar. Infrastruktur ini mencakup rak server, sistem pendingin, sumber daya listrik cadangan, dan mekanisme keamanan untuk menjaga integritas data. Kemudian yang kedua ada perangkat server, yaitu ada CRM dengan ERP. CRM adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola interaksi dengan pelanggan. Fitur CRM mencakup pelacakan riwayat pelanggan, analisis data pelanggan, serta otomatisasi pemasaran dan penjualan. Dengan CRM, perusahaan dapat meningkatkan loyalitas pelanggan dan meningkatkan efisiensi layanan. Kemudian yang kedua ada ERP. ERP adalah sistem perangkat lunak yang mengintegrasikan berbagai proses bisnis dalam satu platform, seperti keuangan, sumber daya manusia, logistik, dan produksi. Dengan menggunakan ERP, perusahaan dapat mengoptimalkan efisiensi operasional dan mendapatkan visibilitas yang lebih baik terhadap proses bisnis mereka. Kemudian yang terakhir ada cloud computing. Yang pertama adalah infrastruktur as a service. Infrastruktur as a service menyediakan infrastruktur teknologi informasi virtual seperti server, penyimpanan, dan jaringan. Contohnya adalah AWS atau Amazon Web Service dan Microsoft Azure. Kemudian yang kedua ada platform as a service, di mana platform ini menyediakan untuk pengembangan aplikasi tanpa harus mengelola infrastruktur sendiri seperti Google App Engine dan Heroku. Kemudian yang terakhir ada software as a service, layanan perangkat lunak yang dapat digunakan langsung melalui internet seperti Google Drive, Dropbox, dan Microsoft 365. Cloud computing semakin menjadi pilihan utama bagi perusahaan karena menawarkan fleksibilitas yang tinggi dan mendukung transformasi digital dalam berbagai industri. Kemudian yang selanjutnya ada keamanan cyber dan jaringan. Keamanan cyber adalah aspek kritis dalam infrastruktur teknologi informasi yang bertujuan untuk melindungi sistem, jaringan, dan data perusahaan dari ancaman serangan cyber seperti peretasan, malware, ransomware, dan kebocoran data. Yang pertama yaitu enkripsi. Yang pertama yaitu enkripsi. Enkripsi adalah data yang dikirimkan dan disimpan atau dienkripsi untuk mencegah akses oleh pihak yang tidak berwenang. Kemudian yang kedua ada firewall. Firewall bertindak sebagai penghalang yang mengontrol lalu lintas jaringan masuk dan keluar. Sedangkan sistem deteksi intrusi atau IDS membantu mengidentifikasi aktivitas mencurigakan. Kemudian yang ketiga ada keamanan jaringan. Menggunakan teknologi seperti VPN atau Virtual Private Network untuk mengamankan koneksi internet dan mencegah akses ilegal. Yang keempat ada manajemen identitas dan akses. Mengatur hak akses pengguna ke sistem dan berdasarkan peran mereka dalam organisasi untuk mencegah penyalahgunaan. Kemudian yang kelima ada pembaruan perangkat lunak. Menjaga sistem tetap diperbarui untuk melindungi dari kerentanan keamanan yang dapat dieksploitasi oleh peretas. Kemudian yang kedua ada jaringan komunikasi. Terdapat tiga yaitu jaringan 5G, Wi-Fi, dan cloud. Internet berkecepatan tinggi atau internet berkecepatan. Yang pertama ada internet berkecepatan tinggi. Koneksi internet yang cepat dan stabil sangat diperlukan untuk mendukung operasional bisnis, terutama dalam penggunaan layanan cloud, konferensi video, dan kolaborasi online. Kemudian ada teknologi 5G. Dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi dibandingkan 4G, teknologi 5G memungkinkan komunikasi data yang lebih cepat dan
dan latensi yang lebih rendah. Ini mendukung perkembangan IoT, kendaraan otonom, dan aplikasi berbasis AI yang membutuhkan transfer data real-time. Yang ketiga, ada jaringan nirkabel, Wi-Fi, dan Bluetooth. Teknologi nirkabel memungkinkan koneksi fleksibel antar perangkat dalam lingkungan kerja, mendukung mobilitas dan kolaborasi yang lebih efisien. Tentunya, kedua hal ini penting untuk melindungi data dan mendukung operasional. Kemudian yang selanjutnya ada studi kasus mengenai jaringan, yaitu yang pertama Amazon, di mana Amazon ini menggunakan AWS dan cloud computing. Amazon sebagai perusahaan e-commerce terbesar di dunia, awalnya menghadapi berbagai tantangan dalam mengelola infrastruktur teknologi informasi tradisional berbasis server fisik, seperti keterbatasan dalam mengenangani lonjakan trafik, biaya operasional yang tinggi, dan kurangnya fleksibilitas dalam stabilitas sistem. Masalah-masalah ini menyebabkan keterlambatan pemrosesan pesanan dan menurunkan kepuasan pelanggan, terutama saat periode belanja besar. Untuk mengatasi hal tersebut, Amazon mengembangkan layanan cloud computing melalui Amazon Web Service, yang memungkinkan penyimpanan dan pengelolaan data secara dinamis, fleksibel, dan efisien tanpa bergantung pada infrastruktur fisik. Dengan AWS, Amazon dapat menyesuaikan kapasitas server dan manajemen inventaris serta meningkatkan kecerdasan buatan untuk analisis perilaku pelanggan dan manajemen inventaris, serta meningkatkan keamanan dan kendala sistem. Implementasi AWS berhasil menurunkan biaya operasional, meningkatkan skalabilitas, mempercepat pemrosesan pesanan, dan memperbaiki pengalaman pelanggan. Selain mendukung operasional internal, AWS juga menjadi salah satu lini bisnis utama Amazon yang melayani berbagai perusahaan global. Kesuksesan ini menegaskan pentingnya inovasi teknologi cloud computing dan big data dalam meningkatkan efisiensi, fleksibilitas, dan daya saing bisnis di era digital. Selain itu, isu keamanan data semakin menjadi prioritas. Dengan meningkatnya ancaman cyber, perusahaan harus memastikan data mereka terlindungi melalui enkripsi, firewall, dan kebijakan keamanan yang ketat. Teknologi informasi berperan penting dalam membangun sistem keamanan yang solid agar data tidak jatuh ke tangan yang salah. Kemudian yang kedua yaitu Tesla, di mana Tesla memanfaatkan IoT dan AI untuk mobil pintar. Tesla menghadapi tantangan dalam meningkatkan performa dan pengalaman pengguna tanpa harus melakukan pembaruan perangkat keras secara langsung di dealer, yang memakan waktu dan biaya. Untuk mengatasinya, Tesla mengadopsi teknologi kecerdasan buatan, Internet of Things, dan pembaruan perangkat lunak over the air. Melalui over the air, Tesla dapat memperbarui fitur, meningkatkan performa, serta memperbaiki sistem kendaraan secara remote, tanpa perlu kunjungan ke dealer. Data real-time dari kendaraan dianalisis menggunakan cloud dan machine learning untuk meningkatkan sistem autopilot dan mendeteksi potensi masalah lebih awal. Hasilnya, pelanggan mendapatkan kenyamanan, biaya perawatan lebih rendah, dan kendaraan yang terus berkembang seiring waktu. Inovasi ini menjadikan Tesla unggul dibandingkan produsen otomotif tradisional dan membuktikan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi dalam mentransformasi industri otomotif. Kemudian yang ketiga ada Bank Jago. Bank Jago sebagai bank digital di Indonesia menghadapi tantangan dalam memberikan layanan perbankan yang cepat dan efisien di tengah keterbatasan sistem perbankan tradisional yang lambat dan kurang fleksibel. Untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang sering mengandalkan layanan digital, Bank Jago mengadopsi sistem perbankan berbasis aplikasi, memungkinkan nasabah membuka rekening, melakukan transaksi, dan mengelola keuangan secara online tanpa harus datang ke kantor cabang. Dengan dukungan teknologi cloud computing, kecerdasan buatan, dan analisis big data, Bank Jago mampu memberikan layanan yang aman, skalabel, serta personal, termasuk rekomendasi keuangan dan deteksi penipuan otomatis. Hasilnya, Bank Jago berhasil menghadirkan pengalaman perbankan yang lebih modern, efisien, dan terhubung dengan berbagai platform digital, sekaligus mempercepat inklusi keuangan di Indonesia dengan membuka akses layanan perbankan bagi lebih banyak masyarakat. Kemudian yang selanjutnya ada konsep sistem informasi.
Kita akan membahas mengenai definisi sistem informasi, elemen, dan serta tujuan dari sistem informasi itu sendiri. Sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi, orang, dan proses yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyebarkan informasi guna mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, analisis, dan kontrol dalam suatu organisasi. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam berbagai aspek operasional. Sistem merupakan kumpulan elemen yang saling berhubungan satu sama lain yang membentuk satu kesatuan dalam usaha untuk mencapai suatu tujuan. Di dalam perusahaan, yang dimaksud elemen dari sistem adalah departemen-departemen internal seperti persediaan barang mentah, produksi, persediaan bahan jadi, promosi, penjualan, keuangan, personalia, serta pihak eksternal seperti supplier dan konsumen yang saling terkait satu sama lain dan membentuk satu kesatuan usaha. Informasi adalah hasil pemrosesan yang diperoleh dari setiap elemen sistem tersebut menjadi bentuk yang mudah dipahami dan merupakan pengetahuan yang relevan yang dibutuhkan oleh orang untuk menambah pemahamannya terhadap fakta-fakta yang ada. Informasi bagi setiap elemen akan berbeda satu sama lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Kemudian, konsep dasar dari sistem informasi mencakup berbagai elemen, yaitu seperti perangkat keras, perangkat lunak, prosedur, orang, serta data yang semuanya berinteraksi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan organisasi. Bodnar dan Hopwood menyebutkan bahwa sistem informasi adalah sekumpulan perangkat lunak dan perangkat keras yang dirancang untuk mentransformasikan data dalam bentuk yang lebih berguna. Sedangkan pihak lain menyatakan bahwa sistem informasi dapat membantu organisasi dalam memantau dan mengevaluasi kinerja melalui integrasi yang efektif dari komponen-komponen ini, sistem informasi dapat memudahkan komunikasi dan meningkatkan kerja organisasi. Kemudian, sistem informasi memiliki tujuan utama untuk mendukung proses pengambilan keputusan dan operasional organisasi secara efektif dan efisien. Dengan menyediakan data yang akurat, relevan, dan tepat waktu, sistem informasi membantu manajemen dalam menganalisis situasi, merumuskan strategi, serta menentukan langkah-langkah yang tepat untuk mencapai tujuan organisasi. Selain itu, sistem informasi juga mempermudah pelaksanaan kegiatan operasional sehari-hari, seperti pengelolaan data, administrasi, dan koordinasi antar bagian, sehingga proses bisnis dapat berjalan lebih lancar, terstruktur, dan minim kesalahan. Dengan demikian, penerapan sistem informasi yang baik akan meningkatkan kualitas keputusan, efisiensi operasional, serta daya saing organisasi di era digital. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai sejarah sistem informasi. Sebelum munculnya komputer, pencatatan informasi dilakukan secara manual, menggunakan media kertas, buku besar, dan dokumen fisik lainnya, di mana sistem akuntansi, pencatatan transaksi bisnis, serta dokumentasi administratif masih sangat bergantung pada metode tradisional seperti pembukuan dan arsip kertas. Pada masa itu, berbagai metode pencatatan digunakan, mulai dari gulungan papilus, lempengan tanah liat, hingga kertas perkamen untuk mencatat informasi penting dalam perdagangan dan administrasi pemerintahan. Sistem akuntansi manual juga mulai berkembang, terutama setelah diperkenalkannya standar pembukuan ganda oleh Luca Pacioli pada abad ke-15 yang menjadi dasar sistem akuntansi modern. Dokumentasi administratif dilakukan melalui pencatatan dalam jurnal dan buku besar yang kemudian berkembang menjadi sistem pengarsipan guna memudahkan pengambilan informasi. Selain itu, alat bantu mekanis seperti mesin hitung dan kalkulator mekanis sederhana mulai digunakan untuk mempercepat proses perhitungan. Sedangkan mesin Hollerith dengan kartu berlubang yang ditemukan oleh Herman Hollerith menjadi cikal bakal sistem pemrosesan informasi otomatis dan digunakan dalam sensus penduduk Amerika Serikat, menandai awal perkembangan teknologi pemrosesan data sebelum era komputer. Kemudian kita masuk pada era komputerisasi. Pada era komputerisasi awal ditandai dengan munculnya komputer mainframe seperti ENIAC dan UNIVAC yang menggunakan tabung vakum dan memerlukan ruangan serta daya listrik besar untuk memproses data dalam skala besar, terutama untuk keperluan bisnis.
pemerintahan, penelitian ilmiah, terutama untuk keperluan bisnis, pemerintahan, IBM, serta pemerintahan, penelitian ilmiah, dan militer. Komputer mainframe mulai digunakan oleh perusahaan besar seperti IBM, serta diperkenalkannya sistem batch processing yang memproses data dalam kelompok tanpa interaksi langsung dari pengguna, sehingga meningkatkan efisiensi pengolahan data. Pada era ini juga berkembang bahasa pemrograman awal seperti Fortran dan COBOL yang memungkinkan pengembangan sistem informasi yang lebih kompleks. Memasuki era sistem informasi manajemen, komputer tidak hanya menjadi alat pemrosesan data, tetapi juga alat bantu manajemen komputer melalui pengembangan sistem database, konsep decision support system, dan juga komputer dan jaringan komputer memungkinkan pertukaran informasi secara cepat dalam organisasi. Sistem transaksi online mulai diterapkan di perbankan dan keuangan, sementara konsep enterprise resource planning mulai muncul untuk mengintegrasikan berbagai aspek bisnis dalam satu sistem terpusat. Selanjutnya, era komputer pribadi membawa komputer ke rumah tangga dan bisnis kecil dengan hadirnya PC seperti IBM PC dan Apple Macintosh, serta berkembangnya perangkat lunak produktivitas seperti spreadsheet, pengolah kata, dan database desktop. Penggunaan antarmuka grafis memudahkan interaksi pengguna, sementara jaringan lokal memungkinkan komputer saling terhubung dan berbagi sumber daya. Selain itu, muncul era perangkat lunak komersial yang memungkinkan perusahaan mengadopsi solusi standar tanpa harus mengembangkan sistem sendiri, sehingga lebih efisien dalam biaya dan waktu implementasi. Kemudian yang terakhir ada era modern, di mana era ini empat hal yang berkembang yaitu internet, AI, IoT, dan cloud. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai peran sistem informasi di dalam organisasi. Sistem informasi memiliki peran yang sangat penting dalam organisasi modern, baik di sektor bisnis, pemerintahan, maupun pendidikan. Salah satu peran utama sistem informasi adalah meningkatkan efisiensi operasional dengan mengotomatiskan berbagai tugas administratif dan operasional, seperti pengolahan data, pencatatan transaksi, serta manajemen inventaris. Dengan adanya sistem informasi, pekerjaan yang sebelumnya dilakukan secara manual dapat dilakukan secara lebih cepat dan akurat, mengurangi risiko kesalahan manusia, dan meningkatkan produktivitas organisasi. Selain itu, sistem informasi juga mendukung pengambilan keputusan dengan menyediakan informasi yang akurat, relevan, dan berbasis data. Dengan sistem yang mampu mengolah dan menganalisis data secara real time, para pemimpin organisasi dapat mengambil keputusan yang strategis, yang lebih baik dan tepat waktu. Di sisi lain, sistem informasi juga memungkinkan organisasi untuk memperoleh keunggulan kompetitif dengan memanfaatkan teknologi digital dalam strategi bisnis. Dengan adanya sistem informasi yang canggih, perusahaan dapat mengembangkan inovasi, mempercepat layanan pelanggan, serta meningkatkan kepuasan konsumen, yang pada akhirnya membantu organisasi bertahan dan berkembang di tengah persaingan yang semakin ketat. Kemudian kita akan membahas mengenai satu studi kasus, yaitu Amazon. Amazon merupakan salah satu perusahaan e-commerce terbesar di dunia, menggunakan sistem informasi berbasis AI dan big data untuk mengoptimalkan operasional bisnisnya. Sistem AI yang diterapkan oleh Amazon dapat menganalisis pola belanja pelanggan secara real-time, memungkinkan perusahaan untuk merekomendasikan produk yang paling relevan kepada setiap pelanggan berdasarkan preferensi mereka. Selain itu, sistem informasi juga membantu Amazon dalam mengelola rantai pasokan dengan lebih efisien. Dengan algoritma canggih, Amazon dapat memperkirakan permintaan suatu produk di berbagai wilayah dan menyesuaikan stok barang di gudangnya secara otomatis. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga mempercepat proses pengiriman barang ke pelanggan. Selain itu, sistem informasi Amazon juga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat terkait harga dan promosi. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai infrastruktur arsitektur teknologi informasi. Yang pertama yaitu kita akan membahas mengenai infrastruktur yang meliputi hardware, software, jaringan, dan keamanan. Hardware yaitu terdiri dari server, komputer, perangkat jaringan, dan penyimpanan data. Software atau perangkat lunak meliputi sistem operasi, aplikasi bisnis, database manajemen sistem. Kemudian jaringan dan komunikasi meliputi tiga hal, yaitu internet, intranet, dan cloud computing. Kemudian yang terakhir ada keamanan. Keamanan meliputi
meliputi firewall, enkripsi, sistem deteksi intrusi untuk melindungi data, dan sistem dari ancaman. Kemudian yang selanjutnya ada arsitektur. Arsitektur ini terdiri arsitektur dalam teknologi informasi terdiri atas 3, yaitu arsitektur terpusat, yang dimana semua pemrosesan data dilakukan pada satu server utama. Yang kedua ada arsitektur client server, di mana kombinasi antara komputer pengguna dan server pusat yang berbagi tugas pemrosesan data. Kemudian yang terakhir ada arsitektur berbasis cloud, di mana data dan aplikasi disimpan di server cloud yang dapat diakses dari berbagai lokasi. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai pengelolaan data dan informasi. Data dan informasi merupakan 2 elemen fundamental dalam sistem informasi dan pengambilan keputusan dalam organisasi. Data dapat didefinisikan sebagai kumpulan fakta mentah yang terdiri dari angka, teks, simbol, atau catatan yang tidak memiliki makna hingga diproses lebih lanjut. Sebagai contoh, angka-angka seperti 100, 200, dan 150 mewakili penjualan harian, sedangkan nama-nama kota seperti Makassar, Jakarta, dan Bandung menunjukkan lokasi cabang dalam suatu perusahaan. Informasi di sisi lain adalah data yang telah diproses dan diberikan konteks serta makna sehingga relevan untuk mendukung pengambilan keputusan. Informasi menjadi alat yang kuat ketika hadir dalam format yang jelas dan dapat dimanfaatkan. Sebagai contoh, pernyataan seperti penjualan minggu ini meningkat 20% dibanding minggu lalu adalah informasi yang jelas dan memberikan konteks dari data penjualan yang sebelumnya disebutkan. Ini tidak hanya memberitahu pemangku kepentingan tentang keadaan bisnis, tetapi juga dapat memandu tindakan selanjutnya yang perlu diambil. Kemudian, proses transformasi data menjadi informasi bukan hanya tentang teknologi, tetapi tentang bagaimana kita memahami dan memanfaatkan data untuk menciptakan sebuah nilai. Dari pengumpulan, penyaringan, pengolahan, penyajian, hingga pemanfaatan, setiap tahap saling terhubung dan berkontribusi terhadap hasil akhir yang digunakan oleh individu, organisasi, hingga pemerintah dalam mengambil keputusan yang cerdas dan tepat sasaran. Di era digital saat ini, kemampuan mengelola dan mentransformasikan data menjadi informasi bukan lagi nilai tambah, melainkan kebutuhan dasar bagi organisasi yang ingin bertahan dan berkembang. Manfaat dari kedua hal ini yaitu tentunya untuk mendukung strategi yang kita punya dan pengambilan keputusan yang bijak. Kemudian kita akan membahas mengenai isu dan tantangan dari pengelolaan data. Data terutama bersifat sensitif seperti informasi pelanggan, karyawan, dan rahasia perusahaan. Harus dilindungi dari ancaman kebocoran, peretasan, maupun penyalahgunaan. Adapun isu yang dihadapi yaitu serangan cyber seperti malware, ransomware, dan phishing, kegagalan sistem atau kelalaian pengguna, pelanggaran terhadap peraturan perlindungan data seperti GDPR di Eropa atau UU PDP di Indonesia. Untuk mengatasi hal ini, organisasi harus menerapkan kebijakan keamanan data yang ketat, termasuk penggunaan enkripsi, kontrol akses berbasis peran, firewall, dan pelatihan kesadaran keamanan cyber bagi seluruh karyawan. Kemudian ada integrasi antar sistem atau penyimpangan akses teknologi. Di dalam banyak organisasi, data sering tersimpan di berbagai sistem atau departemen yang berbeda dan tidak saling berhubungan. Hal ini menyulitkan integrasi informasi secara menyeluruh. Contohnya, data pelanggan ada di sistem CRM, dan data transaksi di sistem ERP, dan data layanan ada di helpdesk system. Karena tidak terintegrasi, informasi menjadi terputus-putus dan sulit digunakan untuk analisis yang menyeluruh. Solusinya adalah membangun integrasi sistem menggunakan API, middleware, dan atau platform data terpusat seperti data warehouse atau data lake, agar informasi dari berbagai sumber dapat disatukan dan dianalisis bersama. Kemudian ada adaptasi terhadap perubahan teknologi atau kapasitas SDM. Mengelola data secara efektif memerlukan keahlian teknis yang spesifik, seperti data analis, data engineer, dan data scientist.
Namun, tidak semua organisasi memiliki SDM yang cukup atau terlatih dalam bidang ini. Tantangan utamanya adalah membangun kapasitas internal melalui pelatihan, rekrutmen talenta digital, dan peningkatan literasi data di seluruh lapisan organisasi. Data dan informasi bukan sekedar catatan atau arsip, melainkan aset strategis yang menentukan kesuksesan dan keberlanjutan organisasi. Namun, tanpa pengelolaan yang baik, aset ini justru bisa menjadi beban atau bahkan sumber risiko. Organisasi perlu mengembangkan sistem informasi yang kuat dan adaptif dan menerapkan budaya berbasis data. Baik, telah sampailah kita pada akhir dari presentasi kali ini. Kita akan membahas kesimpulan dari materi-materi yang telah dijelaskan sebelumnya tadi, di mana terdapat 3 poin utama dalam teknologi informasi. Yang pertama, teknologi informasi dan sistem informasi adalah fondasi bisnis modern. Transformasi digital merupakan kunci sukses. Pentingnya keamanan dan inovasi berkelanjutan. Teknologi informasi dan sistem informasi telah menjadi fondasi utama dalam bisnis modern karena keduanya memungkinkan perusahaan untuk beroperasi secara efisien, responsif, dan adaptif di tengah persaingan global yang semakin ketat. Transformasi digital bukan lagi pilihan, melainkan kunci sukses untuk bertahan dan berkembang di era digital karena mampu mendorong inovasi, mempercepat proses bisnis, serta memperluas jaringan jangkauan pasar. Namun, seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, keamanan informasi menjadi aspek yang sangat penting untuk melindungi data, menjaga kepercayaan pelanggan, dan memastikan keberlangsungan bisnis. Oleh karena itu, inovasi berkelanjutan dan investasi pada keamanan teknologi informasi harus menjadi prioritas utama bagi setiap organisasi agar tetap relevan, kompetitif, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Itulah pembahasan lengkap kita tentang teknologi informasi dan sistem informasi serta perannya dalam bisnis modern. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Semoga materi ini dapat membuka wawasan baru dan memberikan inspirasi untuk memanfaatkan teknologi informasi secara lebih optimal dalam aktivitas bisnis kita. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.